Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktavian Indobuo dari kelas D, NIM 94142475, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1. Dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI ME. Di tugas kali ini kami diminta untuk menganalisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum menggunakan aplikasi SPSS, saya akan sedikit menjelaskan kembali terkait materi tugas pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya saya mengatakan terdapat pengaruh negatif dari tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Karena dengan teori Keynes menegaskan bahwa pengangguran meningkatkan kerentanan sosial dan memperbesar angka kemiskinan karena daya beli masyarakat melemah. Dan juga terdapat pengaruh negatif pada inflasi terhadap kemiskinan. Karena dengan menurut teori cost of living, inflasi yang tidak diimbangi kenaikan pendapatan membuat kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau, sehingga kemiskinan bertambah. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi, terhadap kemiskinan, pengaruhnya bisa positif dan negatif, tergantung situasinya. Karena jika pertumbuhan tinggi dan disertai distribusi yang adil atau pro-growth, maka lapangan kerja bertambah, pendapatan naik, dan kemiskinan menurun. Tapi menurut teori trickle down effect, jika pertumbuhan hanya dinikmati kelompok kaya, maka kemiskinan bisa tetap tinggi. Dan yang terakhir, untuk kemiskinan itu sendiri, terdapat pengaruh yang negatif, karena kemiskinan adalah dampak akhir dari kombinasi indikator lain, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Artinya semakin buruk kondisi tingkat pengangguran terbuka dan inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, maka kemiskinan akan meningkat. Nah, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS. Selanjutnya, untuk kolom name, kita masukkan Y, X1, X2, dan X3. Dan untuk label, pada Y, yaitu kemiskinan Sumatera Barat, dan X1, tingkat pengangguran terbuka Sumatera Barat, X2, inflasi Sumatera Barat, dan X3, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Lalu selanjutnya pada data view, dan kita salin data kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 hingga 2023 yang telah kita peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Lalu selanjutnya, kita klik pada Analyze, pilih Regression, lalu Linear. Dan untuk kemiskinan kita pindahkan ke dependen, dan sisanya kita pindahkan ke independen. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tabel ANOVA, koefisien, model summary. Jadi setelah ini kita akan masuk ke cara menganalisisnya melalui uji parsial dan uji overall. Jadi di sini ada model summary. Yang pertama nilai R atau correlation coefficient sama dengan 0,757. Nilai R ini menunjukkan keeratan hubungan antara variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi di Sumatera Barat, dengan variabel dependen, kemiskinan atau variabel terikatnya. Nilai 0,757 ini artinya hubungan antara variabel cukup kuat atau mendekati 1. Dan nilai R square-nya sama dengan 0,573.
R-square ini menjelaskan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Angka 0,573 berarti 57,3% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi. Sisanya 42,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Dan selanjutnya, adjust R-square sama dengan 0,445. Adjust R-square digunakan untuk memperbaiki nilai R-square agar lebih akurat, terutama jika jumlah variabel bebas lebih dari 1. Nilai 0,445 berarti setelah dikoreksi, kontribusi variabel independen terhadap dependen sekitar 44,5%. Angka ini lebih rendah dari R-square karena ada penyesuaian terhadap jumlah variabel dan sampel. Dan yang terakhir ada error of the estimasi sama dengan 0,78595. Ini adalah ukuran kesalahan standar estimasi, menunjukkan seberapa besar penyimpangan antara nilai observasi dengan prediksi model. Semakin kecil angkanya, semakin baik model dalam memprediksi. Jadi, sekarang kita akan masuk di uji overall. Kita lihat di tabel ANOVA. Hipotesisnya itu H0 dibandingkan B1, B2, B3 sama dengan 0. Jadi tidak ada pengaruh simultan. Sementara H1 atau H alternatif B1 tidak sama dengan 0. Nah, untuk outputnya F sama dengan 4,468 dan signifikannya sama dengan 0,031 dan nilai signifikannya adalah 0,031 di mana lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya jika dia lebih kecil dari 0,05, jadi H0-nya ditolak. Artinya secara simultan atau secara berkelanjutan, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat. Yang kedua, kita masuk ke uji parsial. Nah, di sini kita lihat pada tabel koefisien. Kita pakai uji T. Nah, pada tabel koefisien ini, X1 sama dengan tingkat pengangguran terbuka, signifikannya 0,019, lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan ada pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat. Untuk X2 yaitu inflasi, signifikannya 0,862, lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan tidak ada pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan X3, pertumbuhan ekonomi, nilai signifikannya 0,055, lebih besar dari 0,05 atau sedikit di atas ambang, maka secara statistik tidak signifikan, namun karena nilai mendekati 0,05 bisa dikatakan ada pengaruh lemah atau marginal pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, dari hasil regresi ini dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Sumatera Barat terutama dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, sedangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang kuat secara terpisah. Namun, jika dilihat secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut secara simultan signifikan memengaruhi kemiskinan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.